Kalau ada dzurriyyah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Kalau ada Habib minta-minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, insya Allah setannya hilang semua. Keluarkan semua hartanya, khususnya ibu-ibu siap keluarkan harta, siap keluarkan harta. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? 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 Banci itu orang itu. Terakhir sebelum saya tutup, saya sedang membangun pondok pesantren. Maka saya harap hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren saya. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Kalian keluarkan harta itu nabung. Nanti buka tabungannya di akhir. Kalau nabungnya dikit, bukanya juga. Nabungnya banyak, bukanya. Makanya kalau mau ngasih buat akhirat itu yang banyak. Ente beli baju harga 200.000, buat pesantren ngasih 10.000. Ibu-ibu beli make up 600.000, ngasih buat pesantren 5.000. Keluarkan yang banyak. Hari ini kalian keluarkan 1 juta, besok 10 juta. Allah balas. Hari ini 100.000, besok langsung Allah balas 1 juta. Siap keluarkan harta. Nanti laskar, khusus laskar, selain laskar enggak. Jadi orang itu terlalu bingung masalah nasab gara-gara tidak pernah memikirkan nasibnya diri sendiri. Pada akhirnya bingung, pada akhirnya kacau balau. Sesungguhnya dzurriyyah Rasul, semua dzurriyyah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua dzurriyyah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang dawir, tidak ada yang minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain. Kalau ada dzurriyyah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Jangan diberi. Palsu Pak Dokter, palsu. Nggak mungkin. Darah Rasulullah itu jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bohong. Dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Dulu ada putranya Nabi Nuh, dia seorang nabi dan seorang rasul termasuk ulul amri, ulul azmi. Apa yang terjadi? Kan'an dirungkatkan oleh Allah, Kan'an dikatakan oleh Allah, laisa minkal, mereka tidak termasuk keluargamu. Laisa min ahlik, wahai Nabi Nuh, mereka tidak termasuk keluargamu. Innahu ghairu amalin sholihin, mereka Kan'an tidak termasuk orang yang baik. Artinya apabila ada dzurriyyah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongannya kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, perangannya jelek, tidak punya kasih sayang kepada umat, positif, itu namanya palsu. Paham? Cara untuk meneliti seperti itu Bun, sampai nggak usah ketipu dengan imamah. Mahabharata lah imamahan, ya enggak? Pernah nonton Mahabharata? Abu Jahal, Abu Lahab juga imamahan, Fir'aun juga imamahan. Kalau masalah serban, itu loh abang tukang jual bakso ini serbanan. Kamu itu. Kalau masalah jubahan, emak-emak itu kalau masak Pak Dokter, alah jubahan kabeh.
Jubah apa daster? Lah yo, kalau masalah tongkatan, malampir nini pelet ya, tongkatan semua kan. Kalau masalah tasbih, lah itu konghucu itu ya, semuanya pakai tasbih. Bahkan di rumah saya ada tasbih besar untuk hiasan rumah. Makanya jangan ketipu. Akhir zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, bermunculan duriah-duriah palsu. Apalagi orang yang ngaku cucu. Betul apa tidak? Orang yang ngaku miskin harus ada dalil. Apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Ngaku-ngaku cucu Nabi. Mana kitabnya? Mana hasil tes DNA-nya? Ora ono. Kita belaka, sejarah helaka, tes DNA ini melenceng ning dindi. Tes DNA ini melenceng nangen dindi. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 juta. Dulu-dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini, dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi, sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik,
keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh. Karena dia sering mendengerin saya, ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji ya 4 juta. Berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 4 bulan, 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras